Jadi kalau waktu itu sih eh, kata trainernya udah bagus ya saya Mbak Retno gitu. Tapi substansinya udah bagus gitu. Tapi saya cara jelasinnya tuh bosenin. Jadi Hmm. jadi kalau dibaca emang pas saya baca lagi ya ini emang butuh effort mental banget sih buat buat ngerti ini ngapain gitu. Oke, selamat sore teman-teman Transformers. Kita ketemu lagi hari ini di Transformine episode 23. Kerasa ya, kita udah sampai episode 23 dan episode kali ini sama spesialnya dengan episode sebelumnya. Jadi kemarin buat quick recap, episode sebelumnya kita bareng salah satu Student Scholarship Incubator, program persiapan setahun beasiswa by Transformi yang lolos uh, seleksi interview LPDP. Jadi LPDP ini nggak tiba-tiba lolos langsung jadi awardee karena ada yang dapat LOE, ada yang belum dapat LOE. Jadi di episode kemarin kita udah undang tamu kita Mbak Afifah, teman-teman bisa lihat langsung cek di YouTube kita. Kemudian tema pada hari ini sama, tapi punya pengalaman yang sedikit lebih berbeda dengan Mbak Afifah. Sore ini kita bareng sama Mas Umar. Halo Mas Umar. Oke, jadi sore ini kita akan bahas tentang lulus beasiswa LPDP sekali tembak. Apakah ini keberuntungan atau kerja keras gitu. Mas Umar ini salah satu scholarship incubator student juga. Beliau bekerja di consulting firm multinational company dan sekarang beliau siap berbagi dengan teman-teman. Gimana kabarnya Mas Umar? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, Mas, gimana, Mbak? Alhamdulillah sehat. Teman-teman di sini semoga sehat selalu juga dan kalau sekiranya mau ada pertanyaan yang mau diajukan, silakan langsung lewat kolom chat atau bisa raise hand ya semuanya. Oke, Mas Umar mungkin bisa sapa teman-teman di sini dulu sambil perkenalan Mas, background-nya gimana. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau ngejar LPDP juga dan wah ternyata background-nya sama nih sama Mas Umar gitu. Jadi bisa tanya-tanya lebih lanjut dan diskusinya lebih enak gitu, Mas. Oke, oke. Ya, mungkin perkenalan dulu saya Umar. Nama lengkap sih Muhammad Marfatur Rahman, tapi biasa dipanggil Umar aja nggak apa-apa, cukup. Kalau studi sebelumnya saya di Teknik Industri ya, angkatan 15, jadi mungkin lulus baru sih 2020 April. Terus disambung dengan intern di bidang AI sama data juga di perusahaan yang sama. Jadi habis intern masuk ke full time di tempat yang sama. Nah, skillnya ini hands on. Oke. Nah, jadi dari situ sih background singkatnya ya, cukup segitu kali. Kita sambung Oke, berikutnya, Pak. oke, wah berarti ini hitungannya masih belum terlalu lama itu ya Mas, belum terlalu lama masa kerjanya ya Mas ya? Betul, betul. Iya, iya, iya. Bahkan waktu apply mungkin belum setahun kerja kali ya, situ karena kepotong intern dulu di awalnya. Oh iya, iya. Tapi ini menarik ya. Mungkin nanti kita tanyakan di akhir. Tapi Hmm. sebenarnya ini kan kayak judulnya nih Mas Umar kan sekali selamat ya Mas by the Oh way. iya, Selamat makasih, dulu. makasih. Selamat karena udah lolos ini pasti deg-degan di selama proses nunggu nunggu TPA, nunggu pengumuman selanjutnya sampai interview. Tapi Mas Umar ngira nggak sih kalau ini bakal sampai lolos kayak gini dari Hmm. awal itu udah ngira belum sih? Udah perkiraan belum sih kalau bakal lolos LPDP? Oke, kalau perkiraan sebenarnya lebih ke ini ya. Dulu tuh eh, ya Bismillah aja nyobain dulu gitu kan, karena benar-benar nggak tahu sih ini kan pertama apply terus jadi apa namanya apalagi kan posisinya dulu kerja belum lama gitu. Jadi sih niatnya cobain aja dulu. Kalau misalnya berhasil berarti kan alhamdulillah ya dapat bonus kayak sekarang gitu. Tapi kalau misalnya enggak pun nggak apa-apa karena berarti first hand experience sudah langsung ngerasain LPDP itu kayak gimana sih prosesnya gitu. Jadi benar-benar dulu waktu awal daftar tuh diniatin ini buat coba dulu karena kalau misalnya yang tahap 2 kan saya ikutnya yang tahap 2 ya yang di Hmm. itu kalau misalnya nggak dapat nggak apa-apa masih ada tahap 1 tahun berikutnya kalau nggak lagi masih ada di berikutnya lagi juga gitu. Jadi Iya, gitu iya. sih ini benar nggak
nggak expect sampai harus dapat, tapi kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa, ini udah learning experience yang bagus gitu. Iya, iya, iya. Dan tapi menurut saya totalitas juga ya, maksudnya baru pertama kali nyoba langsung, maksudnya langsung sambil join scholarship incubator gitu loh, Mas. Kan karena siapa tahu kayak itu kan kayak makin ngebanyakin apa ya. Kalau misalnya gagal tuh kayak ya udah ikut Oh iya. scholarship incubator kayak tapi tetap gagal kayak gitu kan ada. Iya, Kalau iya. kalau nggak kan biasanya kan bisa aja kayak oh udah gagal nih, oh kayaknya harus diperbaikin dengan bantuan orang lain gitu. Misalnya kan bisa aja mindsetnya kayak gitu. Nah itu tapi kenapa Mas dulu akhirnya kok mau ikut, maksudnya ikut scholarship incubator segala, padahal kan uh, nambah-nambahin apa ya, udah kerja sambil Oh iya, iya, scholarship iya incubator berasa segala sih. kayak kenapa gitu maksudnya Mas kayak ya itu sih pengen pengen tahu itu sih. Oke, oke. Jadi dulu tuh karena ini apa? Kan nggak ada, susah ya nyari siapa sih sebetulnya yang dulu dapat LPDP dan saya maunya kan bisnis analytics ya. Siapa yang LPDP dan bisnis analytics dan dari kampus yang sama gitu, atau better dari tempat kerja yang sama gitu. Jadi mau nyari orang yang bisa ditanyain tuh susah. Kita nanya ke teman seangkatan juga, mereka posisinya sama-sama nggak tahu gitu kan. Iya, betul. Jadi kira-kira kemana ya buat nyari expert gitu yang emang benar ngerti, bisa ditanyain, dan kita yakin gitu dia emang ngerti, ini jawabannya nggak jawaban tebak-tebakan tapi emang dia punya ilmunya gitu kan. Terus dapat info sih waktu itu dari kakak ipar, ada ini transformasi, cobain aja dulu. Pas lihat, oh iya juga nih bisa sekaligus bikin esai waktu itu kan, dan Iya, proofread. iya. Dan itu emang 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 perlu sih, soalnya kan susah ya, maksudnya bahkan di satu jurusan saya kan dari teknik industri, itu yang dipelajarin kan luas banget. Yang ngambil bisnis analytics tuh atau fokusnya ke situ ya makin sedikit gitu. Terus mau nanya ke siapa yang ngerti itu gitu kan. Jadi poinnya ke situ, nyari siapa sih yang bisa ditanya, dan oh ya udah kalau misalnya itu kan investment berarti kan ke Iya, sini ya. iya. Investment uang ke sini buat belajar, itu nggak ada urusan masuk atau enggak gitu. Kalau saya waktu itu mindsetnya masuk, emang usahain banget masuk, tapi kalau enggak, yang penting saya tahu sebenarnya apa sih yang harus dipelajarin gitu. Karena takutnya kita belajar di posisi ruangan gelap gitu, Mbak, nggak tahu Iya. sebenarnya kemana, terus muter-muter doang gitu kan. Kalau ini ada yang mandu ya, ke ini ke sini nih ada yang masih kurang, ini udah oke kayak gitu sih. Dan nggak tahu apa yang kita nggak tahu gitu ya Iya, Mas. iya, itu Dan harusnya. LPDP itu mungkin kalau teman-teman di sini ada juga yang daftar tuh esainya memang panjang banget ya Mas, kayak Iya, dibanding beasiswa-beasiswa yang lain tuh kayak udah ada dua dan panjang gitu. iya, iya. Dan tapi keren sih tadi, maksudnya mindsetnya tadi, karena scholarship incubator itu di tiap Sabtu Minggu, jadi bisa kebayang ya teman-teman kayak udah kerja dari Senin sampai Jumat, terus Sabtu Minggunya itu ada sesi lagi gitu untuk beasiswa. Tapi memang karena programnya setahun, jadi bisa dari awal sampai akhir, dari esai sampai interview. Terus ngomong-ngomong tentang jurusan Mas, kalau tadi S1-nya teknik industri, ini buat LPDP-nya ngambil apa Mas itunya? Oke. Jurusannya? Kalau S2-nya saya ngambil ke Business Analytics ya. Kampusnya sih yang pilihan pertama ke Imperial College London, yang kedua ke University College London. Cuma dua sih pilihan kampusnya. Yang tiga waktu itu mikir kayaknya buat sekarang naruh dua dulu di situ sih. Jadi cuma dua Oh, kampus. berarti kalau dapat LPDP itu nanti berangkatnya kapan tuh Mas? Buat mulai Buat studinya? studinya mulai September 2022 tahun depan. Oh iya, ya, berarti ini udah buru-buru daftar univnya ya Mas ya? Sekarang lagi siap-siap buat nyari apa sih, apply ke kampusnya sih Ya, gitu. LOE-nya ya. Karena LOE-nya ya lagi nyari. kemarin kalau nggak salah yang student SI yang kemarin itu dia pilihnya, Mbak Afifah itu beliau pilihnya untuk yang 2023. Jadi memang bisa gitu ya Mas ya, berarti Bisa, bisa. bisa berangkat tahun ini atau tahun depan gitu. Kalau waktu daftar sih, saya seingat saya ada waktu form awal banget itu disuruh milih mau mulai intake-nya kapan, 2022 apa 2023 gitu sih. Saya milih kan emang plannya untuk 2022, jadi milih ke 2022 situ. Itu Ya. disesuaikan sih Mbak sama kampusnya itu mulai studinya kapan. Kan ada yang start studinya tuh awal tahun ya, Februarian gitu. Ada yang kayak saya di September gitu. Dipas-pasin aja. I see, I see, I see. Nah ini
berhubung nih ada teman-teman yang baru pada gabung ya, jadi saya mau ngasih tahu lagi kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung resen atau ngetik di kolom chat gitu. Nah, tadi quick recap berarti Mas Mandi ke UK ya, sama Ya, ke UK semua dan kampusnya juga UK semua. Oh, ini udah ada yang resen nih Mas. Oke, tapi sebelumnya Mas Umar bisa kayak ceritain gitu nggak sih? Kayak maksudnya waktu daftar scholarship incubator kan itu udah tinggal kayak persiapan beasiswanya ya Mas ya. Maksudnya dan kayaknya Mas Umar udah karena dari saya tadi dengar tuh berarti udah tahu nih mau ke kampus yang mana, ke kampus luar negeri, terus udah tahu beasiswa yang mau didaftar apa gitu kan. Nah, tapi sebelum-sebelumnya kayak persiapan misalnya bahasa Inggrisnya dan sebagainya itu kayak timeline-nya Mas Umar nyiapin gimana sih? Karena kan sambil kerja ya Mas. Kayak misalnya saya persiapannya mungkin dari lulus S1 malah karena gimana sih Mas timeline persiapannya tuh? Oke. Jadi ini sedikit spoiler ya, waktu pas sambil kerja emang susah nyari waktunya gitu. Nah, tapi kalau ngomongin timeline, saya sebenarnya udah mulai pengen S2 itu kira-kira 2020 tengah kali ya. Pas udah mau beres kuliah, dan udah beres kuliah tuh kan mulai kepikiran tuh S2 apa kerja dulu gitu kan. Tapi belum firm di situ, belum benar-benar nentuin mau mana duluan. Akhirnya diputusin ya udah kerja dulu deh, biar pas S2 nggak cuman di kepala tuh isinya nggak cuma pelajaran kampus, tapi udah tahu di real life tuh kayak gimana nerapinnya gitu kan. Nah, akhirnya ke situ kerja dulu. Nah, itu belum solid sebenarnya, Mbak. Dulu tuh masih bingung juga US apa UK ya gitu kan. Sama-sama bagus soalnya untuk business analytics gitu. Sampai akhirnya banding-bandingin dari lama studi, terus kampusnya gimana, kulturnya gimana gitu. Riset aja sendiri, nyari mana yang lebih in gitu. Saya juga suka nonton bola, jadi kayaknya UK lebih pas deh gitu. Terus dari situ Manchester ya Mas. ya, ya terus dari situ ini nih, kas kerja itu di akhir tahun kemarin ada pas di consulting projectnya ada freeze period, kliennya tuh nggak ada aktivitas. Nah itu kan ada waktu kosong. Nah pas di situ langsung dipakai buat tes TOEFL sih waktu itu, karena rasanya itu salah satu yang paling PR ya untuk disiapin. Kan udah mah kita harus belajar, kita harus ujian, kita harus cari waktu gitu. Dan beres ujian pasti lemes, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Jadi saya dedikasiin beberapa hari lah di situ untuk belajar dan lebih siap lagi untuk ujian, buat mastiin nanti kalau misalnya sama sih mindsetnya kayak LPDP, kalau misalnya dapet alhamdulillah berarti kan bagus, tapi kalau enggak setidaknya nanti perlu ambil lagi TOEFL udah tahu gitu ini TOEFL IBT itu gimana. Apalagi 2020 kan baru mulai TOEFL IBT at home ya, yang karena pandemi ya Mas ya. Ya itu kan mau nanya ke siapa gitu, siapa yang udah pernah ambil kayak gitu juga susah gitu kan. Jadi ya udah cepet-cepet nyobain aja dulu. Nah habis itu agak ngosong dulu, paling cuma ngobrol-ngobrol sama temen, sama kakak tingkat, atau dosen gitu, gini S2 tuh kayak gimana. Paling lama adalah kira-kira waktu bulan Maret itu ada pengumuman bahwa Februari atau Maret itu ada pengumuman bahwa LPDP 2021 dibuka yang untuk tahap yang pertama ya Mas. Ya, tapi lihat timeline, oh ini untuk yang LOE, saya kan belum ngambil ya, jadi tunggu dulu, siapin yang untuk berikutnya. Nah, mulai di situ nggak langsung nyiapin berkas sih. Saya mungkin spend 3-4 bulan buat mikirin topik sih, mau nulis apa, karena itu lama juga ya Mas. Lama banget, karena bener-bener kayak apa ya, ini ketika kita ngomongin business analytics kan ada kata bisnisnya. Bisnis itu kan identik sama cari keuntungan kan. Sedangkan kalau minta esai sendiri kontribusi untuk Indonesia gitu. Jadi gimana caranya kita ngomongin satu hal bisnis yang kaitannya deket sama profit, tapi satu lagi pengen kontribusi bantu orang atau bantu Indonesia gitu kan. Itu lumayan tuh 3 bulan, kalau weekend nggak begitu nyaman lah gitu kan, buat istirahat, kepikiran terus. Sampai akhirnya mulai sadar kalau business analytics itu essence-nya di data driven decision making. Sampai dari situ baru sadar bahwa oh iya, di kita tuh buat sekarang ada masalah di seputar UMKM terkait hal itu gitu. Dari situlah baru kepikiran idenya kemana-mana dan mulai bisa nulis esainya. Nulisnya sendiri kemarin kurang lebih spend 2 kali weekend ya, Sabtu minggu gitu. Jadi paling lama justru untuk mikirin mau nulis apa, nulisnya sendiri jadi cepat gitu. Kalau saya sih kayak gitu ya. Saya mungkin ini lebih ke preferensi orang, tapi kalau saya bukan yang harus segera nulis, tapi harus mikirin dulu emang mau nulis apa sih gitu dari situ. Nah paralel sambil mikirin juga, sambil kemarin sih
nyari teman juga siapa sih yang mau LPDP gitu biar ada teman seperjuangan lah gitu, dan juga nyari biar nggak lupa gitu kan, kalau udah kerja suka kepalanya kerjaan doang gitu kan. Terus tapi kalau kita bikin grup WhatsApp bareng teman-teman ada tuh notifikasi kan, oh iya mau S2 gitu, jangan lupa gitu. Itu sih bareng. Kayak itu sih akhirnya yang difokusin nulis dulu sampai beres, dan waktu nulis juga sama kan udah pas udah mulai agak-agak mendek tuh ikutan kesini nih, baru masuk ke Transformi, ikut scholarship inkubator, dan setelah itu baru ikut-ikut tahap-tahap berikutnya sih setelah beres. Berarti waktu ikut tuh sebenarnya kayak udah ada kayak draftnya gitu ya Mas? Maksudnya udah ngerti mau nulis apa buat esainya? Ya, tapi masih agak abu-abu juga sih, belum begitu benar-benar tajam mau kemananya gitu. Kalau boleh tahu tuh tahapnya nyari apa yang mau ditulis tuh gimana sih Mas? Apakah kayak coret-coret atau baca? Kalau boleh tahu detail itunya, karena saya yakin kayak ngomongnya gampang ya, kayak nyari-nyari, tapi pasti tuh pusing. Ya, apakah dari kayak website Univ atau dari apa yang dibuka dan yang dikerjain gitu waktu nyari apa yang ditulis? Kalau saya sih dulu benar-benar ini ya, mungkin saya tipenya bukan orang yang lebih suka coret-coret atau bikin notes dulu gitu, tapi lebih suka ngebayangin di kepala gitu kan. Jadi emang baca dulu sebenarnya ini kampusnya mau kemana, karena kan dulu apa yang beneran saya pengen lakuin lewat S2 itu sebenarnya lebih ke pengen bantu banyak orang nantinya, tapi nggak tahu gitu gimana caranya, sedangkan sekarang punya skill set teknik industri dan coding gitu. Dari situ yang paling masuk kalau lihat ke business analytics kan. Cuman kalau kita bilang karena pengen belajar kan nggak strong gitu ya, jadi harus ini yang refleksi benang diri. merahnya apa gitu Ya, itu susah sih di situ, dan kayaknya tiap orang bakal beda-beda caranya. Cuman kalau saya kemarin banyakin baca aja sih apa yang namanya, untuk apa yang menurut saya bikin semangat gitu untuk nanti belajar ya, berkaitan sama si business analytics ini untuk ngembangin diri. Dan juga benar-benar balikin lagi sama satu pertanyaan sih waktu itu, emang S2 tuh mau ngapain sih gitu, mau belajar apa. Nah, apa ini beneran untuk personal, cuman pengen S2 lagi setelah S1, atau emang ada goal yang pengen dicapai lagi. Terus karena tadi saya goalnya pengen bantu orang waktu itu, dari situ baru mulai brainstorming sendiri sih waktu itu. Ini emang mau bantunya kayak gimana sekarang? Apa sih hal realistis yang beneran kira-kira dalam 3-5 tahun bisa dicapai setelah S2 gitu. Ini bener-bener kalau saya rasa nggak ada ini sih, nggak ada formula khusus ya saya dulu kayak gimana caranya. Tapi emang spend waktu 3-4 bulan buat mikirin itu mau ngapain gitu. Iya, dan menurut saya kayak harus sabar ya, karena selama mikir itu belum kelihatan bentuknya. Itu benar-benar nyari inspirasi aja sih, mah nggak bisa dipaksa gitu. Mau nulis apanya tuh agak-agak sabar aja. Makanya jadi kalau mau mau nulis-nulis yang kayak gini, kalau saran saya mending segera di start dulu, tapi nggak usah buru-buru nulis kalau misalnya approach saya, atau kalau emang punya cara sendiri, ikutin cara sendiri secepat mungkin aja biar langsung tahu mandeknya di mana gitu. Oke, paham. Terus tadi agak mundur dikit buat bahasa Inggrisnya Mas, kan saya penasaran ini kan ke UK kan, berarti dari awal udah tahu kalau mau ke UK, tapi ngambilnya kok IBT Mas? Biasanya kayak yang mau ke UK itu ngambilnya IELTS gitu. Sebenarnya kayak kan itu banyak yang bingung juga ya Mas antara ngambil IBT atau IELTS. Nah itu kenapa Mas ngambil IBT? Alasan paling ringannya karena saya dari dulu belajarnya TOEFL sih Mbak, jadi takut nggak keburu kalau belajar IELTS ya. Cuman kalau alasan yang sedikit lebih seriusnya, pas ngelihat ke kampus, dia tuh udah nulisin nerima IELTS, saya lupa skor IELTS berapa, terus nerima TOEFL IBT, skornya 100 minimum 22 kalau nggak salah di semua section. Ya udah, jadi kalau dari situ ngelihat no problem dong ke kampus ini ngambil IBT kan, terus bandingin lagi ke kampus yang lain nggak ada masalah, jadi oh ya udah kalau kayak gitu ceritanya nggak apa-apa ngambil IBT gitu. Dan ini kan satu advantage ya buat saya, jadi nggak perlu belajar sistem ujian yang benar-benar beda gitu ya. IELTS kan nggak tahu kayak gimana tuh bentuknya, jadi udah ngambil TOEFL lagi, apalagi kan TOEFL-nya bisa at home gitu ya, jadi IELTS belum bisa ya Mas ya? Kayaknya sih. Oh, saya belum cek sih, tapi kayaknya yang saya terakhir lihat cuma di IBT sih. Mungkin saya belum update lagi yang ini. Gitu.
Oh, I see. Kan Nah, ngeri ya Mbak 2020 iya, baru-baru iya, pandemi benar-benar. gitu. Benar-benar. Bahkan kayak ada beberapa persyaratan juga yang dilonggarin mungkin yang di beasiswa-beasiswa lain gitu. Tapi ini Hmm. jadi bisa jadi note juga buat teman-teman. Uh, Sebenarnya ngambil IBT sama IELTS tuh bakal mantep kalau kita udah, ya tadi ya, karena Mas Umar udah ngerti kampus mana yang mau dituju gitu. Jadi nggak tiba-tiba apa ya, mau IELTS atau TOEFL IBT, sebenarnya jawab pertanyaan itu susah ya, karena Iya, ya kamu mau kemana gitu, mau kemana, terus apakah universitasnya menerima gitu. Kebetulan kan LPDP juga bisa dua-duanya ya Mas ya. ya bisa. Mungkin Bisa. kalau kalau misalnya ragu, saya lupa aku tuh LPDP nulis bisa apa namanya spesifik nyebutin IBT atau enggak, tapi kalau misalnya ragu LPDP bisa atau enggak, mending telepon call center sih. Cukup responsif. Hmm, Paling enak ya. deh telepon malam-malam. Itu nggak ngantri soalnya kalau malam-malam. Oh, ini udah sampai udah hafal. Paling malam. Ini hints dari calon awardee ya. Mungkin teman-teman di sini yang berniat apply LPDP buat di 2022 bisa nih. Jadi kalau telepon hotline LPDP malam-malam aja. Nah, mungkin lanjut pertanyaan dari teman-teman dulu. Tadi mungkin ada Mbak Zaina yang mau bertanya, bisa langsung unmute, Mbak. Halo Kak Umar. Halo, halo. Aku Zaina Kak, kenalin, kita juga satu grup Oh iya, iya. prepare. Ah, em, sama ya Kak, aku tuh subjeknya sama Kakak, terus cerita tema yang diangkat juga sama. Mungkin aku sangat kepo banget gitu ya, dari permasalahan yang Kakak angkat itu seperti apa, lalu solusi yang ditawarkannya seperti apa gitu Kak. Kepo banget sih. Oke, Ini iya. jadi bahan evaluasi aku juga. Makasih banyak Kak. Sip. Oke, thank you pertanyaan. Jadi kalau saya waktu itu di kampus pernah ada event lah bareng sama, kan dulu teknik industri fokusnya bagian yang ke arah data dan sistem informasi gitu kan. Terus sempat ada event bareng sama UMKM. Waktu itu saya ngelihat di situ problemnya adalah mereka tuh pas lagi ngoperasiin sistem yang kita bantu bareng-bareng gitu, bikin bareng-bareng, mereka agak kesusahan gitu pakainya. Terus tapi kalau dilihat lebih jauh mereka sebenarnya punya bisnisnya kan. Jadi kalau dipikir-pikir kok bisa mereka punya bisnisnya tapi susah pakai tech yang kayak gitu kan. Nah dari situlah baru kepikiran bahwa seberapa besar sih potensialnya kalau misalnya mereka dengan bisnis yang ada bisa pakai ilmu-ilmu yang modern ini gitu. Nah dari situ baru saya kembangin minusnya di mana, terus dalam rangka mereka bisa menerapin itu tuh harus punya apa dulu sih kita gitu. Di situ di breakdown satu-satu, dan di situ juga saya memetain sebenarnya posisi saya sekarang tuh ngerti apa yang belum ngerti, jadi gimana cara ngejembataninnya sih. Dari situ baru bisa kelihatan tuh sebenarnya dream ini tuh rasional untuk dikejar atau enggak sih dalam waktu dekat gitu. Karena kan kalau misalnya kita cuma bilang pengen kayak gini tapi nggak ngebandingin kondisi realnya sekarang kita punya apa atau belum tahu bahkan kita perlu apa buat capai titik itu kan susah ya gitu. Jadi kalau to summarize-nya sih saya ngeliat dulu problemnya yang dulu saya lihat itu kayak gimana mereka kesusahannya, terus saya bikin roadmap-nya sih gimana caranya untuk menyelesaikan masalah itu dari short term sampai long term-nya gitu. Berarti sebenarnya nggak perlu banyak masalah ya Mas ya, kayak Yeah. satu aja, dan bahkan kalau itu diceritain dalam kayak gini kayak singkat gitu, tapi bisa tuh jadi maksudnya bisa jadi esai 2000 kata gitu. Yeah. Nah mungkin Emang betul itu yang susah sih Mbak, karena saya ngerasain banget 2000 kata kurang berapa paragraf ya waktu itu bikin, dan pusing gitu nyambunginnya ini gimana sih gitu. Jadi setelah mikir-mikir emang yang penting ide besarnya ke situ, terus setiap paragraf yang kita bikin jangan lupa buat nge-support ke ide utamanya itu sih. Gitu. Oke. Dari Mbak Zaina mungkin ada pertanyaan follow up. Oke, mungkin nanti bisa ditanyain lagi. Iya, karena biasanya kalau Esa itu kayak pengen masukin semuanya gitu loh, kayak apalagi udah bekerja juga ya Mas, pasti kan banyak tuh masalah kayak ini kan tadi Mas ceritanya waktu kuliah ya Mas, kayak bisa aja kan itu dari kita apa sih masalah waktu kuliah gitu, kayak seakan-akan kayak kita mikirnya, mungkin kalau saya mikir apa harus masalah yang terbaru ya, maksudnya yang kita hadapin waktu di dunia kerja kayak gitu, ternyata bisa juga nih masalah yang dulu pas kuliah tapi bener-bener ngerti apa ya dari awal sampai akhir masalahnya apa, solusi yang mau ditawarin apa, daripada mungkin masalah yang
lebih baru, tapi kitanya masih setengah-setengah gitu nawarinnya solusi dan sebagainya. Kayak gitu, ini juga bisa jadi note teman-teman. Dan tadi ya, ini Mas Umar udah sharing banyak banget nih dari persiapan bahasa Inggris dan tadi nulis esainya gitu. Nah, ngomong-ngomong ini kalau sambil kuliah tuh, kalau sambil kerja persiapannya, nanti waktu kuliahnya ini gimana Mas? Apakah kayak cuti atau apa namanya resign kayak gitu? Oh iya. Kemarin sih saya nanya ke kantor possible atau enggak. Sejauh ini sih jawabannya possible ya untuk ambil leave dulu sementara untuk balik lagi nanti gitu. Jadi plannya sih gitu sih. Kalau udah dapat, insya Allah udah dapat LOI-nya nanti, mau coba untuk ngobrol lagi sama manajer ke atas untuk nanti kira-kira mulai tanggal berapa gitu untuk mulai ambil cutinya, karena kan ada persiapan untuk berangkat ya. Nggak cuman langsung berangkat itu, ada yang lain-lainnya juga. Nah setelah itu barulah ambil cuti dulu. Mungkin karena UK cepat ya, setahun kuliahnya, terus nanti sebulan mungkin atau 2 bulan dulu di situ, karena baru balik lagi sini untuk kerja lagi langsung sih. Plannya sih gitu. Nah, ini berarti juga salah satu yang perlu dicari tahu juga ya, Mas. Kayak gini di kantor masing-masing gitu ya, sebenarnya peluang kita buat lanjut S2 ketika udah bekerja itu gimana. Nah, mungkin ini tadi kan ada beberapa yang baru datang nih, Mas. Kalau mungkin saya sampaikan lagi, nanti Mas Umar bisa tambahin. Jadi, Mas Umar ini bekerja di salah satu consulting firm gitu. Di multinasional ya, Mas, ini untuk consulting firm-nya. Nah, jadi teman-teman ketika mau lanjut beasiswa atau ambil ketika udah bekerja, nah itu bisa dipastikan dulu nih, jangan-jangan mungkin ada yang bisa cuti belajar begitu istilahnya, tapi nggak di tahun pertama juga atau nggak di 2 tahun pertama, kan bisa ya setelah beberapa tahun bekerja baru boleh lanjut untuk studi gitu. Kalau teman-teman mau bertanya terkait ini juga boleh, nanti langsung taruh pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung raise hand gitu. Yang paling penting jangan diem sih apply. soalnya susah nanti kan LPDP tuh, apalagi pengumumannya suka mendadak ya, kayak yang ribet tuh sebenarnya pengumuman mau ujiannya sih, bukan pengumuman hasilnya, karena kan kalau pengumuman hasil ya kita tenang, nggak perlu ngapain. Contoh tuh waktu mau ujian tes tahap 2 yang akademik gitu kan hari Senin kebagiannya tuh. Bebas sih sebenarnya mau pagi atau sampai sore gitu kan jam. Cuman diumuminnya tuh Jumat maghrib gitu. Ya udah, itu kan mau ngajuin cuti susah kan. Tapi karena udah waktu itu udah ngobrol juga di kantor, diizinin juga sama kantor, terus udah hubungan sama atasan juga cukup baik, jadi dapat keringanan lah waktu itu untuk izin sebentar pagi-pagi, terus nanti langsung balik lagi ke kantor. Itu sih gitu. Wawancara juga sama, dia meskipun disebutin kebagian rentang berapa, tanggal berapanya, dulu saya kebagian 25 sampai 28 Oktober loh. Setelah itu batch pertama wawancara diumumin seminggu sebelumnya, tapi kita cuma tahu seminggu sebelumnya tuh kapan sampai kapan, persisnya kapan nggak tahu tuh. Jamnya juga nggak tahu ya, Mas. Tetap aja H-1 ketahuannya gitu. Jadi emang jangan sembunyi-sembunyi lah kalau apply yang kayak gini. Dan berarti nih Mas Umar itu izinnya bukan pas sudah lolos LPDP-nya ya, izinnya bahkan dari pas mau apply ya. Oke. Ini bisa jadi tips juga nih teman-teman. Jadi kayak rencana ke depan udah dikomunikasikan juga ya, Mas ya? Iya betul. Karena ini juga sih Mbak, kita kan dapat kalau dari LPDP sih, ingat saya kemarin tuh diminta kalau udah kerja diminta untuk surat izin ikut seleksi kalau nggak salah tuh itu. Jadi saya waktu minta surat izin itu sekaligus komunikasiin sih sebenarnya saya tuh mau kayak gimana ke depannya, terus lewat S2 ini mau ngapain gitu kan. Nah udah ngobrol gitu udah enak tuh, baru bisa dapat suratnya. Jadi udah kita sama-sama ngerti lah ini. Ya. Gitu Pak. Di awal-awal mungkin kiranya kayak wah kenapa nih kayak harus izin atasan, ternyata ke waktu jalan malah jadi memudahkan ya Mas ya. Betul. Nah ini sebelum kepo di tahap selanjutnya nih Mas buat interview dan nyari kampus itu, ini LPDP berarti percobaan pertama di LPDP atau sebelumnya udah pernah nyoba beasiswa yang lain Mas? Ini pertama sih Mbak, setelah lulus waktu itu langsung ke intern dan kerja, jadi belum pernah nyoba beasiswa apa lagi. Sempet awalnya mau sambil nyoba chevening juga, cuman keburu
terlalu sibuk sambil kerja gitu kan, nggak kepikiran lagi. Udah deh kita pilih yang lebih bisa di manage waktunya aja, jadi ngambil ke LPDP sini sih nyobainnya. Oh, mantep banget ya. Ini kalau kita belum denger yang tadi brainstorming buat esainya, mungkin kita wah hoki banget nih nyoba pertama langsung 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 tembus gitu kan. Karena kan banyak tuh Mas cerita yang udah coba berkali-kali. Nah itu tapi Mas Umar kayak sempet tanya-tanya gitu nggak sih Mas, kayak sama awardee lain atau mereka yang udah pernah nyoba, udah pernah tanya-tanya pengalaman mereka atau belum, dan menurut Mas Umar yang kayak X faktornya Mas Umar yang bikin langsung lolos tuh apa sih? Kepikiran gitu nggak Mas? Kepikiran kayak apa sih kok bisa ya aku langsung lolos, lanjut dan sebagainya? Mungkin kalau bicarain dulu ngapain aja ya buat pengerti LPDP ini, banyak sebenarnya ngontakin kakak tingkat, temen, bahkan temennya kakak ipar itu kan udah jauh ya, maksudnya udah nggak relate langsung gitu. Nah, itu juga dikontak, cuman problemnya tuh semuanya sama sebenarnya. Mereka LPDP yang dulu-dulu gitu, zaman-zaman 2015-2014 itu kan bukan, mungkin udah infonya udah nggak relevan lagi. Ya sistemnya juga udah beda gitu kan. Dan cuman punya satu temen waktu itu yang lolos LPDP di tahap 1 2021 gitu. Di situ. Iya. Dia pun fieldnya nggak ke business analytics gitu. Dia waktu itu ngambil ke machine learning kalau nggak salah. Jadi emang agak beda sedikit kan di situ. Nah, dari situ sih untuk banyak-banyakin kontak lah buat ngerti gimana, baca di internet, nonton video di YouTube kalau misalnya sempat. Ya kalau ada event yang kayak gini juga ikut-ikut aja event yang kayak gini. Yang penting ngerti deh ini ngapain sebenarnya LPDP gitu kan. Nah, tapi kalau bicarain expectornya gimana, jujur saya juga sebenarnya nggak begitu ngerti ya. Ini kayak gimana sebenarnya, apa sih yang dinilai gitu kan. Jadi selama tiap tahap saya cukup insya Allah do your best aja sih waktu kemarin. Do my best maksudnya. Selama tahap kemarin kayak esai saya pastiin banget emang yang saya tulis ngerti dan ini tujuannya jelas gitu. Makanya emang spend waktu bener-bener 3-4 bulan untuk refine ini mau nulis apa sih sebenarnya gitu sampai kuat gitu kan. Nah, setelah itu meskipun idenya udah bagus juga kan masih perlu dorongan, ini udah kita nyampein ceritanya tuh enak atau enggak sih gitu kan. Soalnya kalau misalnya kayak kemarin sebenarnya ini mungkin agak beririsan dikit sama cerita pengalaman dibantu trainer di sini juga sih Mbak ya. Jadi dulu pernah udah jadi esainya tuh udah 2000 kataan. Ternyata bentar ada iklan waktu. Jadi kalau waktu itu sih kata trainernya udah bagus esainya Mbak Retno gitu. Tapi substansinya udah bagus gitu. Tapi saya cara jelasinnya tuh bosenin. Jadi kalau dibaca emang pas saya baca lagi ya ini emang butuh effort mental banget sih buat ngerti ini ngapain gitu. Flow-nya ya Mas ya? Ya flow-nya masih nggak enak gitu. Jadi mungkin kalau bicara expector, kalau boleh di list, mungkin yang pertama adalah saya udah nulis dulu ini mau nulisnya tentang apa, itu udah cukup solid kalau menurut saya. Terus yang kedua adalah selain ide besarnya, saya juga maparin gimana cara mencapai ide itu udah detail dari short term, long termnya, terus lihat strength saya kayak gimana, ini tuh achievable atau enggak, dan saya waktu itu penekanan juga sih, ini nggak perlu scale satu Indonesia dulu, tapi cukup satu Bandung dulu kecil, kalau sukses kita taruh coba di kota lain sampai harapannya pelan-pelan bisa diekspansi ke semua tempat gitu. Dan gak alasan muluk-muluk ya? Ya, jadi kan kalau misalnya skopnya Bandung aja nggak kaget ya, kita nggak invest duit gede ternyata impact yang nggak seberapa gitu kan, kita bisa piloting dulu gitu. Nah terakhir yang expector yang ketiga ini yang benar-benar saya nggak tahu kenapa, intinya sih kita coba aja dulu yang bisa kita coba gitu. Kadang karena pasti waktu mau nyoba beasiswa tuh banyak banget lah, lebih banyak alasan-alasan yang ada di kepala yang bikin kita enggak gitu. Misalnya kalau saya tadi lihat Mas Umar kayak, wah belum ada masa kerja kayak kurang lama, kayak gitu loh Mas, kayak pasti kalau di list tuh banyak banget tuh, tapi mungkin belum pernah kayak, apalagi dengar cerita-cerita orang lain kayak, orang lain aja udah 3 kali nyoba, 4 kali nyoba aja gagal, masa aku baru pertama kali langsung berharap buat tembus kayak gitu. Tapi mungkin dengan dengar cerita-cerita kayak gini jadi kayak sebenarnya kapanpun kita nyoba itu selalu ada
peluangnya gitu, selalu ada kesempatannya buat dapat. Jadi jangan jangan nunggu-nunggu kayak nanti dulu lah kalau udah misalnya kerja 2 tahun, karena kan ini mungkin juga privilege ya Mas, misalnya waktu lagi WFH jadi bisa scholarship incubator-nya juga online, terus tadi IBT-nya juga dari rumah kayak gitu. Pokoknya manfaatin yang teman-teman di sini punya hari ini dan sekarang ini gitu, karena kan LPDP ini juga kita nggak tahu nih bukanya kapan, maksudnya itu nggak bisa dipastiin lah ya, walaupun selama ini kita udah ngerti kalau biasanya setahun buka 2 tahap, tapi kan belum tentu di tahap selanjutnya kita selalu bisa nyoba kayak gitu. Paling kalau mau nambahin dikit, kemarin sih saya nggak begitu tentang percobaan, kan kayaknya bisa banyak banget ya alasan kalau mau nyari-nyari ini saya layak atau enggak sih untuk nyobain sekarang gitu kan. Cuman selama nggak ada batasan kan LPDP, kalau nggak salah batas umur aja ya, saya nggak begitu ingat sih, tapi kemarin saya lihat ini bisa dicobain terus sampai dapet nih. Ya udah cobain aja dulu gitu. Nah, nggak ada dampak buruknya lah, cobain aja dulu gitu. Jadi daripada kemarin saya mutusinnya gitu sih Mbak, daripada saya terlalu mikirin ini bisa atau enggak, mending coba dulu aja. Jadi kalau udah coba kan tahu ya baseline-nya sekarang tuh saya di level yang mana gitu. Kalau udah tahu dari situ bisa langsung mikirin ke depannya biar improve harus ngapain sih gitu. Iya. Jadi ongkos belajar lah ya, kalau gagal tuh ongkos belajar gitu. Karena ya itu tadi benar, kalau dipikir-pikir pasti lebih banyak alasan untuk nggak nyobanya gitu. Kalau misalnya kita pertama kali ya. Tapi tadi bagus banget tadi beberapa maksudnya poin yang aku dapat dari Mas Umar tadi juga, kalau nggak dapat pun nggak ada ruginya gitu, di kitanya udah belajar banyak. Paling mungkin berasa kesel aja sih sekali 2 kali gitu, tapi ya udah kan seminggu juga beres gitu kan, coba lagi nanti gitu. Benar. Nah iya, ini Mas, ini mulai mungkin masuk ke pertanyaan yang teknis tentang LPDP-nya ya Mas, dari peserta gitu. Boleh di-share nggak pengalamannya waktu ikut dari Kak Seradona Altiria? Boleh di-share pengalamannya waktu ikut seleksi tahap 2 LPDP yang substansi akademik dan persiapannya, jadi persiapan untuk TPA. Lalu untuk tes substansi tersebut sebenarnya ada info nggak tentang passing grade gimana? Dan saya ada kenalan yang lulus administrasi tapi nggak lolos di tahap 2-nya. Oke. Ya, jadi kemarin itu sih waktu di tahap 2 ya, itu kan ada 4 jenis ujian. Yang pertama kan verbal, terus yang kedua kuantitatif, yang ketiga itu dan yang terakhir itu tes wawasan kebangsaan. Kalau bicara nyiapinnya di mana dulu, saya juga jujur agak buta dulu awalnya, ini kemana belajar ya gitu. Jadi akhirnya mutusin nyari-nyari. Ternyata ada grup Telegram waktu itu, emang banyak member yang untuk PDP, ikut ke situ, terus ngobrol-ngobrol juga di sana. Banyak tuh yang nyebutin, coba masuk ke sini aja buat belajar ininya gitu. Nah sisanya sih lebih banyak self study ya, kayak nyari tahu emang verbal tuh biasanya apa sih yang ditanyain, atau ujiannya kayak apa soal-soalnya, terus saya nyari soal-soal yang kayak gitu. Terus kalau misalnya katanya kuantitatifnya ngikutin GMAT, ya udah saya juga waktu itu pas nih lagi belajar GMAT gitu. Mungkin kalau bicara pengalaman, jujur yang kemarin tuh ada yang bilang dia sebelumnya ikut tahap 1 terus ikut tahap 2, katanya sih tahap 2 lebih susah sih substansi akademiknya. Kalau saya sih ngerasa emang susah kemarin, ya bukan lebih susah, emang susah gitu. Ngagetin lah soalnya. Tapi kemarin juga ngerasa agak kurang belajar sih waktu bagian verbal ya. Itu karena saya ngerasa mungkin gara-gara matnya GMAT ada data sufficiency-nya. Saya udah tahu nih data sufficiency emang agak susah gitu dari zaman di GMAT juga. Jadi terlalu banyak belajar ke kuantitatif, jadi kurang alokasiin ke yang lain gitu. Emang waktu beres ujian tahap 2 pun langsung keluar kan skornya di layar berapanya. Itu emang verbal saya nggak begitu bagus sih skornya waktu itu. Jadi alhamdulillah ketolong di bagian kuantitatifnya sama. Nah, perihal lolosnya passing grade ada atau enggak itu kayaknya nggak ada yang tahu ya kenapa seorang lulus atau enggak. Soalnya kalau di grup LPDP Telegram itu ada yang bikin
poll gitu sih, pakai Google Form, ngeliatin skornya berapa gitu kan, kayak nge-survey mereka. Dan di situ kalau dibandingin skor-skor yang sekarang mungkin ada yang lebih secara total lebih di bawah yang tahap 1, tapi masih tembus gitu. Ada juga yang kalau dulu misalnya tahap 1 minta total 180 ke atas KLN orang mau masuk, tapi di sini teman saya 150 ke atas juga udah masih masuk gitu buat ke tahap berikutnya yang LN juga. Jadi kalau bicara passing grade mungkin nggak tahu ya saya ada atau enggaknya, tapi usahain aja dapetin skor yang kira-kiranya nggak beda jauh dengan yang udah disurvei-survei orang sih. Gitu. Jadi mungkin jangan jadiin passing grade buat acuan absolut ya, bahwa ini tuh lulus atau enggaknya segitu. Tapi jadiin itu buat kayak indikator aja, mungkin plus minus dikit dari situ gitu untuk lulusnya. Yang penting biar tahu skor berapa sih yang perlu dikejar gitu. Ya. Ini memang lama ya Mas pengumuman dari TPA ke tahap selanjutnya, karena mungkin kayaknya orang-orang pada rame tentang passing grade, berarti memang nggak cepet ya Mas pengumumannya sampai tahap selanjutnya. Kayaknya tiap antar tahap tuh agak lama sih Mbak keluarnya hasilnya itu. Jadi saya lupa sih detailnya berapa lama dari tahap 2 sampai keluar hasilnya itu. Cuman dulu emang biasanya tuh ini kayaknya klasik ya di orang-orang yang ikut ujian gitu. Setelah ujian mikirin skornya berapa, terus emang kalau lulus berapa sih gitu. Makanya ngomongin passing grade kan gitu. Ngebanding-bandingin. Saya juga kalau waktu membandingin skor saya sama yang kemarin di tahap 1 agak-agak mepet gitu kan. Oh ini gimana nih, tembus apa enggak gitu. Tapi ya udahlah, tunggu aja hasilnya, mau diapain lagi juga gitu. Nggak bisa diubah juga ya. Tapi yang saya note lagi berarti ini emang butuh persiapan ya Mas, maksudnya. Tapi betul. Berapa lama sih Mas persiapannya buat TPA ini? Kalau TPA itu saya cukup ketolong karena perlu GMAT, jadi saya udah nyicil lebih jauh lah untuk kuantitatifnya kan. Jadi mungkin agak mepet belajar sisanya karena kemarin lagi sibuk kerja juga sih. Itu ya dari setelah pengumuman tahap 1 untuk menuju tahap 2 itu beberapa kali weekend ya, saya nggak sempat kalau belajar di weekday, weekendnya saya pakai beberapa kali untuk belajar sih untuk section-section yang lainnya gitu. Tapi untuk kuantitatif emang agak susah, apalagi kalau tempat kerja saya kan mungkin lebih banyak coding sekarang yang nggak banyak nyentuh math yang pakai tangan nulis gitu atau ngitung. Itu kalau saya kemarin nggak ngambil GMAT untuk belajarnya mungkin agak susah buat ngejar speed-nya juga sih. Itu makan waktu sih ujiannya, jadi better untuk dilatih aja ngerjain soal-soal yang bentuk kayak gitu agak susah tapi ditekan waktu juga gitu. Ini GMAT-nya itu berarti buat universitasnya ya Mas ya? Ya, buat daftar univnya. Ini Imperial College London itu sebenarnya nggak ngewajibin ada GMAT, tapi dia bilang kalau ada GMAT skor 650 itu naikin weight application. Jadi saya mikir, oh ya udah ini kayaknya emang better diambil sih gitu. Iya. Oh berarti ini saya note lagi nih kayak belum keterima LPDP-nya udah nyiapin GMAT-nya ya Mas ya? Jadi kayak pokoknya kalau misalnya ada slot waktu yang kira-kira buat ujian TOEFL yang kayak gitu atau GMAT ini, saya prinsipnya buat nyari tahu dulu sih level saya sekarang di berapa gitu, buat baselining dulu. Kan ribet ya kalau misalnya kita udah mau masuk nih tinggal sebulan lagi LPDP terus tampil TOEFL ternyata nggak masuk skornya gitu kan, panik ya 2 minggu lagi buat ujian. Mungkin emang agak mahal ya kalau ujian TOEFL atau GMAT kan 3 jutaan gitu segitu sekali nyobain. Tapi kalau emang goal ya untuk S2 kayak gitu, menurut saya masih layak untuk dikorbankan sih skor segitu biar tahu emang sekarang tuh posisinya kalau saya ngasih yang terbaik di saat itu berapa sih skornya gitu. Ya. Jadi bisa lebih strategik juga ya once besok mau nyoba lagi gitu. Nah ini mungkin ada yang mau tanya langsung lagi, Mbak Dwi Wulansari, silakan bisa langsung unmute. Ya, Assalamualaikum Mas Umar, Mbak Enes. Mas mau tanya untuk masih terkait sama pertanyaan yang sebelumnya itu tentang tes tahap 2. Tadi kan Mas Umar udah jelasin bahwa emang perlu persiapan belajar. Bisa nggak dibantu spesifikin Mas media belajarnya kemarin tuh misalnya apa, ada buku tertentu atau misalnya ikut kursus atau gimana gitu? Kalau bagian verbal itu
saya ngikut saran orang-orang aja sih waktu itu, katanya coba belajar dari buku tes CPNS aja. Jadi kalau kalau ada e-booknya saya buka e-booknya, belajar dari situ gitu kan. Terus nonton juga video-video pembahasan soal di YouTube. Jadi ini benar-benar nggak spesifik, saya nggak ingat channel apa yang saya tonton, video apa. Jadi benar-benar yaudah yang ketemu yang kira-kira bagus nih, view-nya banyak, like-nya juga aman gitu. Jadi saya tonton aja gitu kan. Nah, untuk yang kuantitatif, mungkin yang bakal agak beda itu karena ada GMAT-nya ya. Itu kan data sufficiency yang mulai ada dari GMAT, terus baru mulai ada di tahun 2021 tahap 1 ini gitu. Nah, itu sebenarnya kalau mau nyobain bisa. Jadi GMAT itu kan dari MBA online ya kalau nggak salah. Saya lupa nama webnya kemana, mba.com kalau nggak salah. Dan dia di situ nyediain free practice tes dua set ya, 2 set itu. Jadi kalau misalnya mau nyoba kuantitatifnya, ambil aja yang di situ. Kalau verbalnya yaitu bahasa Inggris yang nggak akan masuk ke kita gitu. Tapi kalau kuantitatifnya cobain yang di situ, karena GMAT itu kalau buat saya udah challenging soalnya sih. Jadi mungkin 11-12 sama soal LPDP yang kemarin, kalau kita ngambil GMAT yang di situ untuk kuantitatifnya, minimal kita udah tahu rasanya gimana dapet soal yang levelnya susah. Karena di GMAT itu kebagi 3 jenis soal, ada yang low, medium, high lah difficulty-nya gitu. Dan dia kalau kita, dan dia tuh dynamic, jadi nggak selalu dapet yang low, nggak selalu dapet yang medium atau high, tapi bisa naik turun tergantung performa kita ngerjain soalnya. Apalagi di sana nggak bisa back soal, jadi kalau kita milih A terus pindah ke soal berikutnya, kita nggak bisa mundur ke soal berikutnya sebelumnya gitu, nggak maju terus gitu. Nah, practice testnya itu bagus sih kalau menurut saya, karena dari hasil itu kan free, dan dari situ kita langsung tahu kuantitatif kita tuh salahnya di soal yang mana biasanya. Apakah misalnya probability gitu. Saya waktu itu emang agak-agak kurang sih probability, jadi berapa kali tuh disilang terus di situ, terus jadi tahu oh ternyata soal yang high complexity juga nggak masalah gitu, masih bisa. Malah beberapa kali lebih sering kecolongan di yang low, yang gampang-gampang gitu, yang kayak gitu. Itu buat kuantitatif ya. Jadi kalau saya ngasih tips, verbalnya mungkin bisa ikutin saran orang-orang aja, ikutin yang dari tes CPNS gitu. Tapi kalau untuk kuantitatif, karena cukup demanding, boleh dicoba aja itu soal-soal GMAT yang kuantitatif ya. Dia ada banyak jenisnya, dan ada 2 set free practice. Jadi ya itu lebih dari cukup sih untuk ngasih gambaran kita tuh selevel apa sih matematiknya sekarang. Paling gitu sih. Ya, berarti kalau kita udah tahu kayak gini, biasanya kan kalau free gitu kayak habis 2 nggak bisa lagi ya, Mas? Bayar sih yang tiga terus. Iya, berarti bisa nih kita persiapan dulu sebelum nyoba free test-nya ya bahkan ya. Jadi nggak tiba-tiba ngeklik gitu maksudnya. Sayang karena kan. Kalau soal GMAT sendiri yang free ada banyak sih yang lain-lain yang untuk data sufficiency atau problem solving matematiknya itu. Contoh dari app lain juga ada. Saya lupa sih namanya apa, tapi yang free-nya itu banyak, nggak cuma dari situ. Tapi kalau saran saya sih itu dicobain aja untuk ngambil baseline biar nggak kaget ketemu soal-soal GMAT di dalam LPDP nanti. Karena emang harus ngebiasain ya. Dia tuh kan contoh yang bikin kaget gitu kalau sama si data sufficiency itu, dia cuma ngasih 2 statement. Ya, jadi dia ngasih soal kayak gimana, terus dikasih statement 1, statement 2. Dan kita disuruh nentuin apakah soal ini bisa dijawab pakai statement 1 aja, 2 aja, atau mereka harus dua-duanya digabung, atau salah satu masing-masing doang juga bisa, atau sama sekali nggak bisa gitu. Dan itu kalau kita nggak pernah praktis itu ribet sih, nentuinnya gimana gitu. Kadang ketipu-tipu sendiri juga gitu sama diri kita sendirinya. Gitu. Cukup teknis ya tadi, jadi bisa langsung kayak searching MBA online, dan kalau misalnya ada free slot untuk free test, kita bisa persiapan dulu karena nanti daripada ya ibaratnya prediction test lah ya, ibarat prediction test, jadi biar nggak sayang buat slotnya gitu. Dari Mbak Dwi Wulansari, kalau ada follow up question bisa langsung ditanyakan. Maksudnya free practice tadi itu langsung di website MBA online-nya ya, Mas ya? Iya, dicoba aja, Mbak. GMAT free practice test itu ada kok. Dia ngasih 2 set, tinggal kita daftar aja. Habis itu bentuknya web based ya ujiannya di situ. Dan kalau misalnya nggak minat buat ngambil keseluruhan tesnya juga nggak apa-apa, kan memang nggak dipakai juga latihan, ambil kuantitatifnya doang juga nggak apa-apa. Yang penting tahu sih soal-soal GMAT itu kayak gimana, karena data sufficiency yang di LPDP itu
Kalau buat saya sih latihannya paling nyaman pakai soal GMAT sih. Oh, kalau untuk tes di tahap 2 ini, kalau kita misalnya apply untuk luar negeri, Hmm? itu tetap dalam bahasa Indonesia ya, Mas? Tetap bahasa Indonesia kok kemarin. Oke, oke. Oke, makasih ya, Mas Umar. Ya, sama-sama Mbak. Oke, nah ini udah banyak ke cover ya dari persiapan. Nah, awal makasih banget Mas Umar nih udah sharingnya nih detail banget nih. Biasanya kalau masih inget gini tuh emang all out gitu pas ngerjainnya. Jadi kayak tanpa catatan pun tuh masih inget, masih membekas banget gitu. Nah, mungkin ke interview sampai buat interview ini berarti kan online ya Mas ya? Untuk interview yang LPDP. Saya penasaran Mas, sebenarnya ini penasaran beneran ya karena habis lihat background-nya terus keterima LPDP kan Mas Suman ini bekerjanya di perusahaan yang multinasional ibaratnya kayak perusahaan asing gitu ya Mas. Dan sedangkan LPDP ini kan beasiswa pemerintah gitu Mas. Sebenarnya gimana sih kayak meyakinkan LPDP kayak mau berkontribusi ke Indonesia padahal kita ini kayak sumber daya perusahaan asing gitu Mas. Itu kayak apakah ditanya waktu interview atau mungkin kayak Mas Umar sempat udah esainya udah kuat banget sampai itu yang nggak perlu ditanyain atau gimana Mas? Oke. Ini sih pengalaman saya dari awal LPDP sampai akhir kemarin itu nggak ada pertanyaan atau ada intensi yang sifatnya tuh mempertanyakan saya kok di perusahaan asing gitu ya. Jadi karena nggak ada itu, jadi mindset saya adalah kemarin nggak begitu mikirin ini gimana nih kalau di perusahaan asing, tapi lebih ke saya sekarang kerja di mana, role-nya apa, emang dengan saya kerja di sini dan dapat role ini bisa ngapain sih gitu. Nah dari situlah yang bisa jadi semacam penguat di esai saya juga gitu, bahwa ini loh saya juga punya skill set yang beneran dipakai di dunia kerja kayak gini. Ya, oke. Berarti kayak aman ya, karena saya sempat kepikiran karena kan banyak tuh Mas kayak rumor kalau PNS tuh lebih gampang dapat LPDP gitu. Terus saya jadi mikir kayak, oh karena mungkin PNS ya gitu, atau misalnya yang kerja di BUMN peluangnya tuh besar gitu buat masuk LPDP. Wah berarti ini ngaruh gitu maksudnya tempat kita bekerja gitu. Itu mungkin saya nggak begitu tahu ya Mbak detail gimana di dalamnya. Cuman kalau yang saya rasain kemarin sih nggak ada pertanyaan seputar itu, nggak ada. Bahkan dari esai di awal juga nggak ada masalah gitu. Yang penting kita tahu aja sih kerja kita tuh atau pengalaman kerja kita itu di tempat meskipun tempat asing bisa dipakai untuk Indonesianya di sebelah mananya sih. Gitu. Yang paling berkesan dari waktu interview apa Mas? Kayak ini juga rumor ya, termasuk rumor kayak PDP ini intimidatif gitu. Apa namanya interviewnya ada nggak Mas yang mungkin bisa buat teman-teman di sini untuk menyiapkan itu juga gitu. Kalau kemarin kan mungkin lebih intimidatif kalau udah berkeluarga gitu ya Mas. Kemarin juga Mbak Viva sempat mention itu sih kayak rencana ke depan gitu. Terus kita waktu ngobrol juga wah ternyata ini perlu disiapin gitu dari sebelumnya kayak gitu sih. Wah kalau paling berkesannya tuh saya expect-nya tuh masuk wawancara langsung ditanyain seputar esai ya. Tapi pas datang kita perkenalan bentar terus interviewer satunya langsung ngasih pertanyaan yang benar-benar nggak ada esai-esainya sama sekali gitu. Kaget, jadi di situ harus mikir on the fly gitu Mbak, ini harus ngomongin apa sih yang kira-kiranya masih masuk gitu. Dia waktu itu nanya detailnya saya nggak begitu ingat sekarang udah agak lama kemarin. Cuman yang pasti itu hal yang di luar esai saya yang dia tanyain. Dari situ saya harus mikir on the fly, harus tetap convincing jawaban saya juga kan, nggak bisa tengah jalan apa terus geser kemana gitu. Mulai lama-lama udah bisa ke situ, bapaknya ternyata emang baik lah, kalau buat saya sih baik gitu ya, dia bertanya hal yang bukan menekan tapi emang pengen tahu gitu sih Pak. Dari situ kita nyaman dah, kayak ngobrol aja sih sampai ujung gitu. Kemarin paling ngagetin itu aja sih, emang keringetan saya habis itu juga. Ya berarti ini berarti satu mitos lagi kayak udah terpatahkan gitu ya. Nah dan kalau dari tadi ada kayak satu pertanyaan yang di luar esai, berarti mungkin itu kenapa kita harus latihan interview ya Mas? Maksudnya latihan jawab pertanyaan on the spot gitu loh. Jadi karena udah persiapan sepanjang itu pun kayak Mas Umar nih udah termasuk totalitas banget nih, tapi tetap ada kayak kaget-kagetnya apalagi kalau nggak persiapan. Ya, emang paling kacau itu sih. Kita bener-bener saya dari pagi mikirin jawaban
kira-kira aku tanya esai ini gimana jawabnya gitu kan. Terus pas sore interview ditanyain kayak gitu, wah kaget dulu gitu kan, ini gimana jawabnya gitu. Tapi ya udah dicobain dulu, alhamdulillahnya masih masuk jawabannya sih, masih acceptable mungkin ya menurut Ya, ya, bapaknya ya, saat ya. itu. Ya, oke. Nah, ini udah sum up semuanya nih, kayak teman-teman mungkin kalau kalau ada satu pertanyaan lagi, boleh tanya satu pertanyaan lagi dari teman-teman semua, karena ini udah tinggal 5 menit lagi juga gitu. Mungkin, ini, overview proposal. Ada pertanyaan dari Mbak Dwi Wulansari lagi. Cerita tentang overview proposal. Proposal tesis ya maksudnya ya, berarti. Oh, itu proposal tesis ya yang dimaksud ya berarti ya? Atau Mungkin bukan? Mbak Dwi bisa. Bukan, maksudnya gini Mas, apa ya proposal beasiswanya gitu, maksudnya kan aku tadi belum karena agak telat, misalnya jurusan yang dipilih, terus nantinya mau kontribusinya itu apa gitu, lebih Oh, oke, oke. spesifik gitu. Mm-mm. Oke. Ya, jadi kampus ya tujuan saya tuh ada dua. Pilihan satunya Imperial College London, yang kedua itu University College London. Dua-duanya sama ke Business Analytics. Terus apa yang mau dibawanya itu kalau saya kemarin karena waktu kerja saya nggak nemu ada problem yang benar-benar bisa saya bawa ke esai dari dunia kerja, tapi saya nemu yang bisa saya bawa waktu zaman kuliah. Jadi saya bawa di situ dengan nge-enhance problem tersebut di pengalaman saya di dunia kerja juga gitu, biar lebih robust si esainya gitu kan. Nah, problemnya waktu itu saya bawa tentang UMKM sih. Jadi saya lihat UMKM ini punya bisnisnya, tapi mereka ini kesulitan bahkan untuk sekedar pakai tag Excel waktu itu, bahkan dicoba kesusahan gitu kan. Terus mikir, ya dari gap ini kan berarti sebenarnya mereka bisa berkembang lebih jauh dong kalau misalnya punya skill di tag ini gitu. Tahu lah gimana cara ngolahnya. Sedangkan ilmu teks sendiri bukan hal yang gampang untuk dipelajari, apalagi untuk yang udah berusia lebih senior dari saya gitu. Nah, saya mikir-mikir gimana caranya biar mereka bisa mengembangkan bisnis mereka dengan hal-hal baru di sifatnya business analytics ini tanpa menyulitkan mereka dalam sehari-harinya gitu. Ini gimana sih? Apa sih yang sebetulnya harus kita persiapkan gitu? Apakah kita tuh door langsung ngasih toolsnya atau infrastruktur dulu kita siapin, gimana cara mereka nyiapin datanya, gimana cara mereka nyimpennya, cara ngolahnya tuh mereka yang ngolah atau kita yang ngolah gitu, atau sebenarnya perlu pihak ketiga gitu. Kemarin saya di situ nyeritain sih roadmap-nya kayak gimana, dan scope-nya waktu itu saya ambil kecil dulu karena saya ngelihat problemnya di UMKM Bandung. Saya plannya untuk gimana kalau kita solve di Bandung dulu. Kalau di Bandung udah aman, kita bisa recap lesson learn-nya gimana, apa sih yang perlu diimprove gitu kan, atau yang udah bagus yang bisa diterapkan di UMKM Bandung ini dan bisa dipresent ke kota-kota lain. Jadi harapannya dari satu kota-kota, misalnya start dari kota besar dulu, nanti bisa expand ke provinsinya, dan nanti nggak perlu kita satu orang, tapi nanti jadi besar, dan ujung-ujungnya kan kalau satu Bandung aja udah jadi big data, nanti di tiap kota jadi makin besar datanya juga. Ya ini kan suatu hal yang bagus juga untuk pemerintah untuk melihat bahwa ini sebetulnya gambaran saat ini dalam posisi real time UMKM kita tuh kayak gimana gitu. Kemarin saya ngerunutin dari situ, dari problem UMKM sulit untuk menggunakan tag dalam sehari-harinya, dicari gimana ceritanya biar sampai ujungnya adalah mereka itu bisa terbantu tanpa kesulitan atau tanpa jadi lambat bisnisnya. Oke, ini udah detail banget nih ya. Makasih banyak Mas Usman buat sharingnya dan juga waktunya buat sore hari ini. Karena ini pasti di sela-sela kesibukan Mas Umar nih ya, akhirnya kita bisa naik Sabtu sore gitu. Kemudian kita kali ini udah mau jam 5 nih Mas. Kita mau recap, mau wrap up untuk sesi kita pada sore hari ini. Lolos LPDP sekali tembak nih usaha atau keberuntungan aja? Ini mungkin teman-teman kalau ngikutin dari awal udah bisa ketahuan ya persiapannya Mas Umar ini totalitas banget. Nah, menurut Mas Umar gimana Mas, sekaligus closing statement buat teman-teman di sini? Oke, kalau buat saya sih prinsipnya adalah saya di sini nggak mau menihilkan keberuntungan ya. Kita nggak ada yang tahu nih beruntung atau enggak. Tapi
keberuntungan sendiri bukan hal yang bisa kita atur gitu. Jadi bukan hal yang kita banyak-banyak pikirin. Soalnya di satu sisi kita tuh bisa mengendalikan banyak hal. Misalnya kita masih lemah di seputar verbal atau kuantitatif, kita bisa cari teman yang bisa lebih ngerti. Paling intinya sih itu, kalau dari saya jangan lupa kalau untuk keberuntungan kita emang nggak bisa ngatur, paling berdoa aja untuk dapat yang terbaik, usahain yang bisa kita lakuin, dan jangan lupa buat ambil istirahat di sela-sela waktunya. Oke, terima kasih banyak Mas Umar, terima kasih juga teman-teman yang udah hadir di sini. Teman-teman selalu bisa request ya, by the way, untuk tema-tema Transformind episode berikutnya. Dan formatnya akan selalu seperti ini, kita banyakin ngobrol, dan maksudnya bukan yang materi pakai PPT, jadi teman-teman bisa siapin pertanyaan sebelumnya untuk datang ke Transformind berikutnya. Dari saya, mohon maaf, tadi sempat ada gangguan teknis, dan pokoknya makasih banyak Mas Umar buat sharingnya dan juga buat waktunya di weekend hari ini. Semoga sukses terus untuk dapetin LOE-nya. Nanti kita bisa ada sesi lagi nih Mas Umar, sudah keterima. Sudah keterima atau misalnya pas sudah di UK ya Mas ya. Jadi sharingnya lebih pas di sana. Thank you so much semuanya. Bisa langsung leave and have a good day, happy weekend.